Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pada hari kebangkitan Tuhan Yesus di pagi hari ini, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-37, sampai dengan yang ke-41. Kisah Para Rasul, pasalnya yang 10, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam urapan Tuhan, yaitu Allah atas Yesus, adalah sesuatu hal yang sangat jelas, di mana Matius mencatat bahwa baptisan Yesus adalah satu peristiwa ketika di mana ditulis oleh Matius demikian. Dan ketika Yesus dibaptis, segeralah dia keluar dari air. Dan lihatlah langit terbuka, dan Roh Allah turun seperti burung merpati dan datang di atasnya. Dan terdengarlah suatu suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa baptisan daripada Yesus itu diperkirakan ketika itu usia daripada Yesus sekitar 30 hingga 33 tahun, di mana saat pria Yahudi dianggap cukup dewasa untuk mengajar. Oleh sebab itu Allah secara terbuka melalui peristiwa baptisan itu menetapkan tentang dimulainya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Peristiwa ini adalah menggenapi daripada nubuat di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, di mana dikatakan bahwa Sang Mesias itu menerima pengurapan Allah untuk pergi menyampaikan kabar baik kepada setiap makhluk. Bagaimana dan mengapa Allah Bapa mengurapi Yesus dengan kuasa yang lebih besar itu, yaitu Roh Kudus, adalah dikarenakan Yesus adalah anak Allah yang telah datang dan mengambil rupa seorang manusia yang sama dengan manusia sepenuhnya. Ia adalah manusia sepenuhnya, dan ia juga adalah Allah yang sepenuhnya. Yesus harus melakukan ini
untuk menjadi korban yang pantas atau layak bagi penebusan daripada dosa-dosa kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Yang dimaksudkan dengan mengosongkan dirinya adalah satu istilah teologis yang dipakai oleh bahasa Yunani dengan kenosis, yaitu di mana Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah Sang Pencipta itu, Firman yang telah hadir di dalam wujud manusia. Itulah bentuk daripada mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya sehingga menjadi sama dengan ciptaannya manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, dari manakah Yesus bisa mengosongkan dirinya? Tentu saja bukan karena keilahian, kekudusan, atau kebenarannya, melainkan dia telah mengesampingkan hak istimewanya sebagai Tuhan, yaitu haknya untuk menerima sembah dan juga pujian dari seluruh ciptaan. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Yesus menanggung segala penderitaannya di dalam keterbatasannya sebagai manusia. Seperti dia mengalami kelaparan, mengalami kelelahan, haus, dan bahkan sakit. Yang kurang jelas adalah pengetahuan dan kekuasaan yang sempurna, karena kita melihat bahwa Yesus hanya sebagai manusia biasa. Tetapi firman Tuhan sebenarnya membukakan bahwa di dalam manusia yang terbatas itu, dia juga adalah Allah yang maha sempurna. Dia tidak tahu bahwa kapan dia harus kembali untuk menjadi hakim dari segala sesuatu. Ia menyatakan bahwa kuasanya berasal dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, semuanya adalah ciri-ciri daripada keilahiannya. Selanjutnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana Petrus yang telah melihat dan telah hidup bersama-sama dengan Yesus memberikan beberapa contoh tentang kebaikan dan juga kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Petrus mempersingkat narasinya menjadi hanya sebatas daripada apa yang telah dia lihat dan dia alami. Sepanjang pelayanannya, menurut Petrus, Yesus telah memberkati, menyembuhkan dengan kuasanya mereka yang mengalami kelemahan tubuh dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Yesuslah yang menyembuhkan orang-orang yang mengalami kerasukan setan. Bahkan dialah yang menghidupkan Lazarus dari kematiannya. Yang terpenting daripada pemberitaan ini adalah bahwa Yesus bukan hanya Tuhan sebagai yang telah menjelma di dalam wujud manusia, tetapi yang digambarkan di sini menurut Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas adalah bahwa dia, Yesus, adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan bersama-sama dengan kita. Melalui kebangkitannya di dalam peristiwa kebangkitan ini, maka Yesus ingin memproklamirkan tentang kuasa daripada dirinya, yaitu ialah kebangkitan dan kehidupan yang sejati. Oleh sebab itu, melalui peristiwa kebangkitan yang kita rayakan pada pagi hari ini
hendaklah kita juga percaya dan bertumbuh selalu di dalam iman, di dalam mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam kami merayakan kebangkitan, kemenangan daripada Engkau atas segala kuasa maut. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.